Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada materi menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mengingatkan kepada kalian agar kalian menaati protokol kesehatan, gunakan masker saat bepergian, dan selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan hari ini kita masuk pada KD 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Berarti bisa dilihat di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mencermati video ini, diharapkan kalian mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kalian masih ingat apa itu negosiasi? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat pelaksanaan negosiasi, ataupun bahkan kalian sendiri sudah melaksanakan negosiasi itu sendiri. Apa itu negosiasi? Ada yang tahu apa itu negosiasi? Oke, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Adapun pihak-pihak yang berunding tersebut bisa perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Tujuan negosiasi adalah untuk menyatukan pendapat yang berbeda ataupun mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan yang kita bahas pada hari ini adalah struktur teks negosiasi. Apa saja struktur teks negosiasi? Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka. Yang kedua permintaan atau pengajuan, yaitu menanyakan hal yang diinginkan. Yang ketiga pemenuhan, yaitu kesanggupan dari pihak lain dalam memenuhi permintaan. Yang keempat penawaran, yaitu adanya tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Yang terakhir adalah persetujuan ataupun pembelian, yaitu telah terjadi kesepakatan. Dan yang terakhir penutup. Kaidah kebahasaan teks negosiasi, yang pertama menggunakan kalimat tanya, yang kedua menggunakan kalimat persuasif atau kalimat membujuk, yang ketiga menggunakan kalimat bersyarat, yang keempat menggunakan konjungsi atau penyebab, konjungsi penyebab atau kausalitas, dan yang terakhir adalah berisi pasangan tuturan ataupun dialog. Untuk lebih memperjelas mengenai struktur teks negosiasi, mari kita lihat contoh negosiasi berdasarkan strukturnya. Coba perhatikan di sini contoh negosiasi, yaitu antara penjual dan pembeli. Ada bagian orientasi. Orientasi bisa dilihat di sini adalah bagian pembuka, di mana penjual dan pembeli mengucapkan selamat pagi. Ini masuk ke dalam orientasi. Kemudian ada pengajuan. Pengajuan adalah permintaan dari pembeli, di mana pembeli sudah menanyakan tas yang diinginkannya, yaitu tas yang terbuat dari pernak pernik pantai. Ini adalah pengajuan, berupa permintaan dari pembeli. Kemudian ada pemenuhan. Pemenuhan ini adalah cara penjual memenuhi permintaan dari pembeli. Bisa dilihat di sini dari dialognya bahwasanya penjual sudah ada barang yang diinginkan oleh pembeli tetapi tidak sesuai dengan warna.
tetapi pembelinya setuju, dan itu masuk ke dalam pemenuhan, di mana penjual sudah memenuhi permintaan dari pembeli. Yang ada penawaran. Penawaran di sini adalah tawar-menawar supaya terjadi kesepakatan. Tawar-menawar di sini terjadi karena penjual di sini memberikan harga 290.000, tetapi pembeli itu merasa tidak sesuai dan ia meminta agar harganya dikurangi. Penjual tidak mau karena dia merasa itu harga sudah paling murah. Di sini terjadi proses tawar-menawar. Kemudian persetujuan, yaitu telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya setelah sudah setuju bahwasanya harga telah disepakati. Bisa dilihat di sini, penjual sudah setuju dengan penawaran dari pembeli, dan persetujuan itu telah terjadi, yaitu dengan cara pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Dan terakhir adalah penutup. Penutup di sini bisa dilihat dari dialognya, itu ada kalimat oke, terima kasih ibu, sama-sama, penutup. Bisa, kalau tidak ada penutup ini, kalau sudah ada persetujuan berarti sudah masuk ke dalam penutup. Selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi yang terdapat pada contoh. Yang pertama adalah menggunakan kalimat tanya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat tanya. Oke, bisa kita lihat di sini. Menggunakan kalimat tanya. Oke, bisa dilihat di sini ya, menggunakan kalimat tanya. Dari contoh ini bisa dilihat nih, mau beli apa, kemudian ini juga nih, pembeli menanyakan tas yang diinginkannya, itu menggunakan kalimat tanya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat membujuk. Di sini ada kalimat membujuk, yaitu di mana pembeli membujuk penjual agar mau memberikan harga yang sesuai dengan budget si pembeli, yaitu boleh ya Bu, ini masuk ke dalam kalimat persuasif. Kemudian di sini menggunakan kalimat bersyarat. Menggunakan kalimat bersyarat. Kita lihat sini, kalau 250.000 saya ambil deh Bu, ini kalimat bersyarat. Kalau 250.000 saya ambil deh Bu. Nah, ini kalimat bersyarat. Kemudian ada namanya konjungsi kausalitas, penyebab. Contohnya nih, konjungsi kausalitas, contohnya nih, soalnya, ada kata soalnya itu sudah harga paling murah Bu. Ini menggunakan konjungsi kausalitas ataupun penyebab ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pasangan tuturan. Menggunakan pasangan tuturan di sini yaitu ada dialog antara penjual dan pembeli. Bisa kita lihat di sini, ini adalah dialog antara penjual dan pembeli. Ada percakapan antara penjual dan pembeli. Oke, anak-anak, itu adalah materi kita hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya atau tugas untuk kalian, yaitu kalian cari
teks negosiasi di internet, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, anak-anak semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.